Profesor. Nah, sedangkan kalau ngomongin dari alter ego, kita melihat alter ego kondisinya beberapa belakangan ini, dia juga sedang menghadapi kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Kayak nggak stabil aja nggak sih? Iya. Iya. Kadang unggul jauh, kadang harus tertinggal juga. Tapi sekarang waktunya untuk kita mulai masuk ke dalam band unpick-nya dengan kehadiran Badang Lui yang langsung masuk ke fase band. Ini sama ngelihat Cici dan Jusin ya. Ini banding awal yang cukup berbeda kalau misalnya dibandingkan dengan game-game atau match-match sebelumnya. Wah, tapi kalau kita lihat ya udah ada 2 mid laner terspot di sana untuk dibuang dengan adanya Zushin dan juga Luoyi. Menandakan kalau misalkan gameplay yang sekarang akan dibawakan mungkin akan tertuju kepada hero-hero yang memiliki damage tapi lebih memiliki jarak juga. Mungkin Farsha, Yivi. Point out all the injustice in the Ya world. Farsha abis dapetin buff, Yivi juga bagus untuk area. Tapi lihat dengan alter ego yang respect sekali dengan adanya Badang dan juga Lui, semuanya permainan dari Okta ini tidak terlalu agresif. Dan sedangkan Fanny, mereka respect juga tentang adanya KB di depan sana. Melihat Zuxin dan juga Cici yang bisa menggedor ke arah belakang, memang Nino tidak bisa dipungkiri. Ini baik banget ya, jadinya yang bakal lepas mulai dari junglernya. Mereka bisa pilih mau ke arah Joy atau mau ke arah Suyo dulu. Bahkan dari sisi gold laner pun ada pilihan. Mereka bisa ambil Harit, mereka bisa ambil Granger juga. Jadi semua akan ada di tangan dari Alter Ego dan Harit lah yang akan tetap menjadi pilihan bagi seorang Heist. Ya buat Heist ya. Mungkin tadi karena udah ngeliat juga dampak dari satu hero ini. Yep. Di mana Harit benar-benar bisa solo carry. Bahkan dengan perbedaan gold yang sangat-sangat jauh loh. 6.000 gold lead bisa ke comeback. Itu menandakan bahwa Harit benar-benar memiliki power yang sangat-sangat oke untuk di first pick. Bahkan dikorbankan untuk bertukarkan dengan adanya Joy, Suyo, dan juga Granger. Iya. Oke. Mereka langsung menggunakan Harit yang dimana Harit ini benar-benar bersinar di match sebelum ini ya. Tapi dibalik itu semua sekarang berbeda nih kasusnya. Seberang udah ada yang tempat untuk bisa mengikat seorang Harit. Berbeda dari sebelumnya. Dan kalau kita ngomongin karena maybe juga belum tentu menggunakan Granger. Iya. Ini balik lagi sih dengan adanya mungkin pemilihan terhadap Moskov juga nggak menutup kemungkinan bakal jadi good option. Yep. Apalagi Dewa udah langsung mengamankan ya ke arah Suyo dan juga Jauhem. Yang menandakan bahwa early game mereka nggak akan ragu-ragu, mereka akan tabrak. Dan Joy mungkin akan tetap dibawa karena lagi GB. Harusnya ya, yang bisa dibilang lebih aktif juga, secara mobilitas akan lebih mendukung buat Alter Ego. Tapi mereka juga ngomongin Gatot Kaca. Nah, sekarang kita udah sempat ngeliat nih permainan Gatot Kaca yang bisa dibilang defensif. Dan ini kalau misalnya bisa dimaksimalkan dengan baik akan menjadi keuntungan. Di sisi lain, dari Dewa United mereka juga akan mengamankan Poveus. Jadi bisa dibilang untuk dua hero dash ya, tidak akan sebebas itu sih di game ini buat Harit dan juga Joy. Iya, setuju ya karena balik lagi sih dengan adanya Povius, setiap dash itu akan menimbulkan efek untuk mempermudah nantinya Sorizo mendapatkan pasif yang dia butuhkan untuk bisa nge-stop pergerakan dari Joy dan juga Harit. Sementara untuk Gatot Kaca, menurutku Gatot Kaca di sini malah akan menjadi sebuah buah si malakama. Yes. Ketika nantinya Gatot Kacanya tidak mendapatkan early yang mungkin bisa dibilang stabil ya. Karena lawannya Jauhead Suyo loh. Dan Glue ditutup. Ini juga menandakan kalau misalnya Jauhead ketika nanti dia ada di front laner, di push, ini bisa dipegang. Ketika dipegang, Jauheadnya pasti akan menjadi belang-belangan warga. Ketika Poveus tidak menjadi second phase pick dan malah menjadi first pick phase, ini menandakan kalau God lanernya bisa sampai ditutup loh Profesor. Iya. Possibility God laner yang ditutup atau bisa menjadi sebuah tanda tanya tuh penting loh kali ini. Apalagi dengan adanya Granger dan mungkin Moskov next targetnya. Kayak tidak menutup kemungkinan kalau misalkan Moskov dipaksa untuk bermain dengan split push tadi, metode yang bagus juga. Dan ingat, maybe dengan Moskovnya itu bagus banget loh SOD-nya. Iya, Hampir 90% kena. Bener-bener. Itu beda sama tombak saya. Beda dong, jauh dong kalau itu ya. Jauh banget tombak saya lewat begitu doang. Tapi emang berbekas banget sih gameplay maybe dengan Moskovnya yang lumayan traumatis bisa dibilang. Dan harusnya sih bakal ditutup. Tapi kalau untuk Dewa, hero yang akan mereka tutup adalah menuju ke arah Tigreal. Masih untuk sisi depan dari Alter Ego dan Tigreal ini kan juga bisa menangkap untuk area team fight yang kayaknya ini pengen diperkuat banget nih. Team fight dari Dewa United. Tapi kalau misalnya Moskov di ban, ini mau ke arah Gue mana retail. nih?
Iritel ya? Gue retail. Karena apa? Joy itu kalau misalnya satu kali miss aja, itu bisa berubah temponya dia loh. Iya, atau Ritmenya Beatrix. miss aja. Ya, Beatrix juga bagus abis di buff. Oh iya, masih ada Beatrix juga Ada ya? buff juga kan terhadap Nibiru dan juga Weskernya. Nah ini dia, Moskov ditutup, Granger ditutup. Apa nih hero maybe yang akan muncul? Iritel kah? Beatrix kah? Kebetulan kenapa aku mention Beatrix? Karena udah jauh head. Yap. Jadi cocok buat main pick off. Iya ya, bakal nge-burst juga damage-nya. Ada banyak opsi yang bisa dimainkan oleh Beatrix dan bisa dibilang ini menutup juga potensial dari Harit dengan targeting damage yang bakal ngikut nantinya. Dan ini bisa diambil sekarang atau mau di-save di nanti. The last game. Mereka pengen, kalau misalnya pengen rebutan dari arah mid lane-nya ya, meskipun sebenarnya opsinya masih banyak. Ini juga mereka bisa ambil sekarang. Varsha mungkin? Last pick sih untuk MM. Oh, ambil dulu Beatrix-nya. Ya kan, Beatrix ini bisa nge-damage ke arah Harit dan juga Joy. Dan jangan lupa ada si Halberd. Itu bakal jadi first item yang nyaman banget untuk dibawakan. Sehingga dengan adanya Jawhead dan juga Beatrix, even combo seperti apapun akan mudah sekali untuk dibawakan. Dan last pick-nya tertuju ke Okta. Oke, Alter Ego. Dua pilihan terakhir yang harus mereka bawakan. Tipikal mid laner seperti apa nih? Yang mereka harapkan bisa melengkapi line-up-nya. Karena yang tersisa bisa dibilang menuju ke arah Varsha, utility ada Faramis juga, atau bahkan Oke. Valentina. Tapi kalau ngomongin ke arah Valentina dari isi Dewa, mereka sebenarnya ada satu head to head lagi sih Nevin yang enak menurut Apa? gua. If Oh iya. gak di ban, Iya ya, Nggak di ban. masih bisa sih. masih ada. Ya. Tapi ada Khalid deh. Tapi masalahnya Beatrix dan juga Eve itu susah dijangkau loh. Sekalipun ada Khalid, kalian nggak bakal memberikan damage yang tinggi. Tapi Lunox, Yeay! mereka mau total pick off. Gila, Mereka mau Jawhead-nya bener-bener bersinergi dengan laning manapun. Iya, iya. gila dia berani banget kalau pakai Lunox. Pertama, kondisi kenapa aku bilang agak cukup berbahaya. Di Lunox ini kita melihat juga kalau chance yang diberikan oleh para pasukan dari Dewa ini membuat mereka kehilangan high ground. Yap. Tapi pastikan kalau pick over mereka berjalan dengan lancar, mereka punya momentum. Mungkin ada dengan adanya efek Harit yang hadir juga ya. Ini bakal enak juga buat Lunox-nya bisa mendekat secara output damage. Tapi di satu sisi bakal bisa lebih mudah buat menghindar juga dan hati-hati berarti untuk Gatot dan juga Khalidnya. Dan ini dia untuk game yang pertama. Oke, Oke. Nevin, pick kemana kalau misalnya dengan draft seperti ini? Ke arah Dewa. Dewa, KB. Ya, aku merasa Dewa kayaknya lebih punya potensi buat pick off. Karena mereka punya Jawhead, Lunox, dan Beatrix. Mari kita menyaksikan the last match for today. Penutupan minggu yang ketiga akan seperti apa? Epial Arena, minta tepuk tangannya. Let's go. Menuju ke lane of down. Oke, ini dia untuk game yang pertama. Kembali lagi kita ngelihat head to head jungler yang sama ya. Joy berhadapan dengan Suyo. Tapi secara objektif ini akan cukup dimulai. Tapi lihat di area mid lane-nya, Mueza dan juga Okta udah mulai terpukul. Yes, lihat poking damage dari seorang Hijau nih. Kena freeze. Ini cukup mengerikan dan kena freeze di area mid lane. Membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini juga mereka harus berhati-hati. Cuma kalau ngomongin dari segi jungler, GB yang lebih worry harusnya dengan Ray plus dengan Ade Suyo. Wah, tapi kalau boleh jujur ya, ini dynamic duo mid lane-nya udah sangat rugi sih. Yang pertama, Okta udah sampai keluar flicker, Regen-nya pun digunakan. Dan sampai recall loh. Jadi ini udah pasti akan ada gap level yang akan terjadi dari duo mid lane ini. Yes, gap level yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi di balik itu semua, rotasi dengan adanya Rapture ini dari dua mid laner, ini cukup mengerikan ya. Ya, cukup berani ya. Cari damage banget Cari ya. damage, cari penetration. Tapi ya mungkin yang menjadi pembeda Okta di sini walaupun kalah dari segi laningnya, tapi dia untuk pendapatan item bakal lebih Cepat. aman lah karena ada Bergen Hunter juga kan. Iya ya, bisa ngedapetin itemnya harusnya bisa lumayan seimbang lah ya nanti dengan seorang Hijaume juga. Tapi tetap harus hati-hati bagi seorang Okta apalagi di bawah level yang keempat gak banyak escape skills yang bisa dimainkan. Ya belum lagi kalau kita lihatin dari dua roamer ya, ini pakai pull yourself together. Jadi dua-duanya pasti bakal lebih mudah untuk menggunakan flicker atau bahkan conceal play nanti. Karena Mueza sudah mendapatkan satu tough boot untuk conceal juga. Wow. Oh my god, kita lihat kali ini pergerakan dengan Defender Establish karena seorang Okta. Ultra Brilliant mau nggak mau kali ini menyelamatkan dirinya, tapi Mueza udah mencoba semaksimal mungkin dengan ada Ejector. Dan satu Chaos Assault membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka berhasil mendapatkan Ray.
Bahkan harusnya Reyla yang memiliki power karena ada Okta di seberang sana. Ya, bukan hal yang baik untuk kehilangan satu sosok jungler, tapi masih dipaksa lagi Mueza dengan nyawa terbatas. Ejector dari Streams, Walasit mampukah Okta berhasil mendapatkan dia? Karena lihat, Sorizo semaksimal mungkin coba untuk membuat Hijumi mengeluarkan flicker yang dia miliki. Wah, susah banget sih. Udah nggak ada ultimate tadi di tangan dari seorang Okta, jadi damage nggak bisa deliver dengan baik. Tapi, lihat kondisinya sekarang, zone out. Sorizo, zoning out versus everybody. Baik time dan Walasit berhasil menukar dengan sosok dari seorang Nino. Ini benar-benar wise decision banget. Iya, bisa dapetin karakter turtle nih, Bro. Ini benar-benar jadi keuntungan yang berlipat ganda ya buat Dewa, tapi ditabrak lagi. Ditambah lagi ada flicker dari seorang Hijumi. Dan bahkan Mueza gak berhasil di take down. No HP bar sama sekali gak ada di sana terlihat. Udah tipis banget, tapi ya itu satu movement yang akhirnya worth it banget dapetin karena Hijumi. Pembalasan dendam sepertinya karena seorang mantan. Dan ini dia untuk talent prediction. Wow, Trigo berhasil mendapatkan suara dari 6 caster yang bertugas kali ini. Luar biasa, tapi tentunya jangan lupakan Dewa bisa membuktikan kalau 6 caster ini semuanya salah ketika mereka bertugas. Betul, betul. Gak jarang ya kita ditampar ya. Oh sering, sering ya. dong. sering, saya sering. Oh Nevin kan jarang. Oh iya, benar terus ya. Benar terus. Tapi Dewa terakhir kita ngepredik ke mereka juga kita salah ya. Ternyata Dewa bisa ngedapetin poin, tapi untuk audiens cukup mirip ya. 78% untuk Alter Ego. Wah, tapi kalau kita ngomongin soal early game-nya terlebih dahulu nih. Kayak dari pertukaran poin kill, Dewa untung. Objektif juga Dewa untung, tapi goldnya masih menuju ke Alter Ego. Ini semua disebabkan mungkin karena pertukaran dari poin killnya Sorizo yang terlalu dalam ya tadi ya. Dan memang walaupun pertukarannya didapatkan, tapi ya Nino gitu loh yang didapatkan secara sendirian. Iya. Sementara sharing goldnya dari yang pendapatan kill terhadap Puviusnya Sorizo itu dibagi dengan asis-asis poin juga. Iya sih, cuma masih lumayan tipis lah. Jadi apapun yang terjadi untuk selanjutnya akan memberikan impact yang sama besarnya. Apalagi kalau misalnya bisa ngedapetin elimination semahal, pas banget juga objektif selanjutnya ada di sekitar area atas dan ngebuat kedua belah gold laner mungkin bisa ikut ke arah perebutan objektif. Waduh, kalau kita melihat ini perebutan objektif kembali lagi akan terjadi di arah top lane. Tapi kalau keuntungan kita bilang masih bisa ada di arah Beatrix. Kenapa? Beatrix ini tetap kontrol menurut gua. Areanya luas. Areanya luas sekali. Dia bisa ngebuat para pasukan tim A itu mundur ke arah belakang dan bakal lihat Beatrix terlalu sakit diberikan begitu saja. Peringatan Red rapat di dasar maybe kagak melakukan apapun. Para pasukan tim Alter Ego mereka memilih untuk mundur. Karena Sorizo udah terlalu dalam untuk masuk. Apakah dia jepit belakang? Ais belum bisa mendapatkan apapun. Dino belum ada putaran. Yang membuat para pasukan dari tim Dewa mereka fokus ke arah Turtle. Beranikah Alter Ego masuk lebih dalam? Mereka menyisakan 4 pemain saja sih, tapi kalau ngelihat dari pergerakan Sorizo dan Hijumi yang ngebuka flicker ini bakal jadi bahaya. Tapi Trent Flanking Gaming dan Ray Tribution berhasil mendapatkan Turtle mereka untuk yang kedua. Bahkan Hijumi tidak akan tinggal diam. Ais menukarkan dengan satu point kill. Apa terapkan dan from Nino menutup jalan pulang para pasukan dari tim Dewa. Setidaknya pertukaran 1 Turtle dengan 2 point kill kembali. Cold masih dipegang para pasukan Alter Ego. Wow, ya jelas mereka untung. Mereka dapat Okta, dapetin Karamueza juga, dan Dewa yang harusnya mereka bisa dapetin keuntungan tersebut hilang semata-mata. Ya, karena adanya fokus mereka ke area Turtle ya. Dan Ray lagi-lagi menyelamatkan hari dari Dewa. Ini entah kenapa kalau kita lihat dari chaotic yang timpasnya bener-bener kayak lagi ngumpul semuanya. Maybe lihat dengan Renner yang akan coba dipasang bersama dengan Hyde. Dengan Synchro bisa ada Chrono Deskakel untuk mendapatkan apapun. Miss semuanya. Mundur ke arah belakang Mueza membuat Rift terperangkap dalam Wesker. Lihat tembakan peringatan. Maybe jangan sekali-sekali dekati aku. Wesker langsung dengan happy birthday damage yang menuju ke seorang Dreams meledak. Meledak, tapi masih ada seorang Nino juga ya yang sebenarnya udah mulai menjaga Hijumi. Follow up sudah mulai diberikan, tapi sepertinya ini waktunya untuk disengage dan sabar, Prof. Nah ini makanya targeting dari Dewa ini udah mulai panas nih. Mereka udah tahu siapa yang harus dimakan duluan, siapa yang harus diloncatin duluan. Sehingga perhitungan dari damage-nya udah pasti bakal cukup. Apalagi dengan adanya Jawhead. Dia akan makin mempermudah permainan pick off-nya dan Ray udah mulai main lane jauh dan bahkan mendapatkan satu outer turret. Iya bagus banget Ray. Dia tahu dia punya skill escape mechanism. Dia tahu di arah bottom lane ini masih terlalu hincu, terlalu hektik untuk bisa dilepaskan. Terlalu chaotic dari tadi ya. Dan akhirnya dia memilih untuk oke, kita coba dorong pelan-pelan. Dan akhirnya itu adalah poin penting. Kenapa? Itu adalah turret pertama yang didapatkan. Belum lagi kita melihat ya di bagian top lane clear banget. Visionnya terbuka banget.
Bahkan ada Joy. Tapi Dreams, Philip. Oh, Dreams masih bisa dengan Raging Chest for defensifnya. Meanwhile, Sorizo kalian mencoba untuk melakukan distraction dari seorang Nino. Tidak ada yang bisa menahan damage dari seorang Okta. Ingat, ini Okta Lunox ya. Ini Chaos Assault-nya bisa melumatkan siapapun yang ada di garis depan. Dreams mencoba untuk memberikan damage. Nino belum ada avatar gantian Mueza. Ejectornya udah dikokang, hati-hati. Hati-hati, karena kalau salah target ini bakal jadi bumerang sendiri buat Dewa United. Asalkan mereka harus set up dulu sebenarnya untuk dapetin ejectornya. Dan ingat kalau bisa dapetin karena yang tipis di Juve mungkin bakal jadi salah satu targetnya. Dan pada attack sudah terbuka. Dan attack sudah terbuka. Dengan ada ejector terbakar yang terus kembali mengamankan. Perfect time of free hit dari Sir Patrick. So Rizzo versus everybody. Mencoba untuk mengusir mundur Parpas dari tim Alter Ego. Dan tampaknya Nino tanpa ada avatar of Guardian, dia udah harus tumbang. Oke, dan kali ini... Ren Rapati, Tapi tadi garisnya pas loh. Iya ya, sebenarnya ngeliat dari garisnya Iya, ya. garisnya pasti pelurunya mencong dikit. Tapi untung sih ini untuk Dewa United ya. Mereka langsung ngejar perbedaan goldnya sampai ke angka 2000 dan berarti bakal ada steal ke arah Orange Gloves juga. Wow. Iya, iya. Ini kalau kita lihat dari itemnya Maybe ya. Yep. Dia selesai dengan Blade of Despair dan Malefic Gun. Early game yang terlalu mendominasi untuk Beatrix. Jadi mana komboannya bakal berjalan bersama dengan Jawhead. Makanya gak heran dari tadi pick off-nya jalan terus. Dapat kill terus pokoknya dari Mueza juga. Iya, Muezanya sih, dia jalan terus. Dia make sure terus, dia nggak peduli apapun terjadi, dia make sure gimana caranya depannya tuh minimal ke zoning. Atau enggak, kalaupun ada yang coba untuk nahan pergerakan dia, Nevin. Iya. Di ejector sama dia. Dan pastikan Okta harus follow up itu, kalau tidak. Nah, seperti ini. Langsung di follow up. Langsung ada Chaos Assault, tapi avatar of Guardian for defensive. Membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini gagal untuk mendapatkan Nino. Tapi itu yang dimaksudkan, Nevin. Tapi Iya. distract barusan menyelamatkan Maybe loh. Padahal Maybe tadi ya hanya berharap kepada Flicker untuk bisa kabur. Iya, Dan untungnya targetnya ke arah Nino sehingga ya Aldrigo langsung coba backup ke area dari River. langsung bergeser begitu saja. Dan ya ngelihat dari Mueza sendiri dia bakal cukup tenang untuk membuka inisiatif karena ada dua pilihan backup yang bisa muncul. Entah itu ke arah Okta ataupun ke arah Maybe ya. Karena sama-sama bisa memberikan burst damage. Namun hati-hati karena Alter Ego pun mereka nggak tinggal diam dari tadi ya. Di Jume ini selalu aktif kapanpun ada Feather Isaac, mau itu untuk nge-clear wave doang atau untuk ngejaga turret, ini akan terus-menerus dibuka. Ini kalau ditutup tripsnya bahaya banget sih. Dan itu dia Chaos Assault for nothing. Terlalu banyak ultimate skill yang dikeluarkan. Dan untungnya dibalikan kembali dan order pilihan on point. Tepat sekali Okta memberikan order pilihan karena di belakang sana Penetress. Tidak mengenai siapapun. Tembakan berebet-berebet dengan adanya avatar of Guardian for defensive diberikan oleh seorang Nino. Flicker for defensive untuk kedua belah pihak. Dan bahkan mendapatkan Mueza. Lihat divide-nya ditutup oleh GB. Satu buah point skill yang sangat mahal. GB masuk ke dalam. Dan bahkan kali ini pertukarannya sesama roamer yang harus ditutup tanpa ada bukti flicker yang bisa digunakan. Oke, masih bisa ditukarkan dengan seorang Drill. Tapi yang jadi masalah adalah Lord terbuka untuk Dewa United. Space tercipta dan Sorizo ini akan menjadi penghalang. Oke, Nino. Kali ini akan kamu memaksa sosok Sorizo masuk lebih dalam dan KB. Jangan sampai masuk, ingat ini Patrick. Ini sekali brevet tolnya. Ini remnya harus benar-benar pakem ya, bro. Pakem banget. Harus dua-duanya sih. Kayak entah kenapa kalau misalkan GB salah langkah kena mungkin ejector sedikit aja. Atau mungkin kena CC dikit atau slow effect dikit aja. Dia bakal tertembak dengan Nibiru dan 2 kali atau 3 kali tembakan itu akan berbahaya. Tapi lihat Hijume bakal coba dipasang. Udah tidak ada Ferry kembali diserang Hijume. Unstoppable Force. Berhasil mendapatkan game dan itu dia dibilang oleh Profesor Kabe. Meanwhile para pasukan dari tim Dewa mereka tidak akan tinggal diam. Ray mencari momentum menuju fokus ke arah turret. Tapi nampaknya tidak berhasil Nino kabur dari cengkraman anak-anak Dewa. Dan satu momentum lagi yang kita tidak bisa lewatkan. Tembakan yang sangat mengerikan dari seorang Beatrix Maybe yang sekarang udah nggak bisa ditempel lagi sama GB. Kenapa? Rose Gold Meteornya. Dia respect sekali. Dan jangan sampai nanti ada satu item lifesteal seperti Haskell di tangan dari seorang Maybe. Itu gua jamin dia nggak bisa mendekat. Gua jamin nggak bisa mendekat. Penambahan hybrid defense tapi untuk marksman untungnya setengah ya. Karena ini item yang dikhususkan untuk fighters. Tapi setidaknya dengan Feather Airstrike masih bisa ditutup sedikit push yang diberikan dari Dewa. Oke, Penetrance oke. Nino kali ini berhasil mendapatkan para pasukan dari tim Dewa menyelamatkan Mueza. Tembakan peringatan. Dor. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego harus mundur ke arah belakang. Wah, ini bahaya besar loh. Dalam posisi defensif, Nino dan Dreams dengan Renan? mudahnya bisa dihilangkan. Dan dari Dewa United, mereka akan mendorong satu wave-nya dari area mid Lagi, lane. Mueza really? Gila, mereka bermain dengan tempo yang sangat cepat. Tembakan di bawah menit yang ke-12 tadi mereka udah mendapatkan satu wave turret di depan sana. Fokus dengan Revenant Strike.
Dengan ada Maybe, jarak yang jauh sekalipun dia tidak peduli. Karena satu peluru aja Rainer udah seperempat darah dari Hijume. Bayangkan Nevin, Itu lebih bayangkan. tepatnya mundur dari Hijume-nya emang karena udah dikokang pakai sniper gak sih tadi? Iya bener. Wah udah ada Renner nih di depan muka nih kan. Dan- Mendingan mundur. Ini langsung 2 base turret, Prof, di menit yang ke-12. Iya, ini terlalu cepat sih. Dan ini yang sempat aku mention juga kan, Nevin. Kalau seandainya gameplay kayak gini, malah harusnya gameplay Aldrigo. Tapi Dewa, mereka membawakan draft pick off yang kejam banget. Dan Iya. ini nih, perfect gameplay di patch terbaru. Kalau bisa, Lord pertama dobrak itu turret. Si Iya, Halbert nih dapet habis langsung. ini. Maybe si Oh. Halbert. Maybe udah punya si Halbert, ngebuat- shieldnya bakal tembus. Ngebuat GB ini makin males untuk berkata dengan dia. Dream sekalipun dengan adanya Raging Sandstorm udah gak peduli. Dan jangan lupa pasif dari Nino. Gak Iya. bakal maksimal dia punya lifesteal dan spell time. Ya, emang pusing sih dari tadi kita ngeliat dari Nino sama Dream saya itu malah bener-bener jadi makanan di area depan. Dan akhirnya untuk di match dealer di bagian belakang Hijume jadi nggak aman. Dia harus untuk Feather Extract ya berkali-kali. Untuk Heist, ini juga nggak bisa ngedapetin space seperti yang biasa kita lihat untuk Heist bisa bermain dengan Haritnya. Karena balik lagi mereka ini terpentok dengan pergerakan dari seorang Lunox. Terpentoknya di situ. Kita anggap siapapun ya kalau ngomongin ke arah Maybe dia punya ada blade armor apa segala macam. Tapi ini Lunox. Dan Rainer Rapate. Hijume. Setengah darah itu berasa sekali tapi Dream terdeteksi posisinya. Bagi Sandstorm ke arah belakang. Fokus dengan ada damage dari seorang Maybe terlalu sakit. Gak bisa dibendung sama sekali dan bakal lihat. GB sudah kita bilang dia harus mundur ke arah belakang. Dia nggak bisa berdekatan karena dia butuh banget damage dari Heist dan juga Hijume. Kalau cuma Dream sama GB ini cuma buang-buang nyawa, percayalah. Dan poin pentingnya ternyata Maybe nembaknya tuh dari dalam rumput. Jadi gak dapet vision. Iya. Dia langsung di biru special tadi, Be. Langsung di biru dan wah itu GB gak bakal bisa untuk menyentuh. Tapi ini Oke. akan menuju ke arah straight push kah dari Dewa? Oke, Dewa telah mencoba untuk menggawangi para pasukan dari tim. Dewa tidak mau terlalu terburu-buru, fokus ke arah PSK, beliau mempunyai Weza! Kehilangan game, straight down dengan sangat cepat. Berhasil mundur ke arah belakang, tidak ada minion, membuat para pasukan dari tim Dewa tidak mau terlalu terburu-buru. Muesa berani karena tidak ada lagi yang bisa mendekati dia. Straight down tembak, fokus ke arah PES. Dan Dewa benar-benar menutup game yang pertama dengan sangat manis. Satu pergerakan dari Maybe. Dan Maybe menurut gua adalah salah satu player yang jarang tersorot dan mulai tersorot ketika berada di dalam Dewa United. Wow, game singkat yang langsung diselesaikan oleh Dewa United. Flawless permainan dari Maybe. 2 damage dealer yang berkolaborasi dengan baik bersama seorang Octa juga. Ditambah pastinya dengan permainan Jauhead. Ejector demi ejector yang bisa diselesaikan dengan on point. Dan Aldrigo harus mencoba untuk membalaskan dendam mereka di game kedua. Patch baru. Wah, Yang kita iya. awalnya bilang kalau seandainya Beatrix udah bagus banget, main pick off juga oke, Lord pertama harga mati. Itu semuanya jalankannya sama Dewa. Ekspektasi awal kita melihat home team alter ego yang tentunya mendapatkan adanya adjustment. Dan ini dia momentum terakhir di mana lihat Maybe dia bersembunyi di dalam rumput, Nevin. Iya. Dia memiliki spot yang benar-benar blind dari member alter ego untuk mendekatinya. Wah, dan ini susah banget sih. Dreams dan Nino selalu tumbang di awal pertarungan. Dan tanpa kehadiran 2 player ini, semuanya bakal susah untuk bisa kasih damage. Dan tidak ada yang bisa ngejaga lagi dari ganasnya damage-damage yang bisa diberikan. Termasuk dari Ray juga. Betul sekali. Tapi ya, ini jujur, Maybe dia tenangnya itu karena ada beberapa player untuk gold trainer Nevin. Iya. Ketika dia dalam invasi, ketika dia diserang, dihajar, dihantam, ketenangan itu nggak ada di dalam diri dia. Jadi pergerakannya salah skill, salah Iya. tembak. Nah, Maybe itu tenang banget. Iya. Dia Tenang dia banget. tembak dulu, dia keluar pasif dari Rose Gold-nya.